Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel kami, Adi Reaction Official. Nah teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian berada. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang penjajahan. Sekarang ya, secara nggak langsung kita ternyata masih dijajah. Kok bisa? Iya, cuman bukan oleh Belanda, bukan oleh Inggris, bukan oleh Jepang. Tanpa sadar kita dijajah secara pemikiran. Kita dijajah oleh paham-paham yang secara nggak langsung mereduksi nilai-nilai sejarah Republik Indonesia kita. Nah, bagaimana, kenapa kita bisa dijajah oleh mereka yang mengatakan kaum agama, yang hebat, retorika, dan sebagainya. Tanpa sadar kita dijajah. Baik teman-teman, kita akan reaksi dari video berikut ini yang nanti kita akan simpulkan bagaimana metodenya, bagaimana metodologinya mereka bisa menjajah di negara kita tanpa sadar. Selamat menyaksikan. Ketika 1926 rakyat Banten perang, kamu dan keluargamu ada di mana? Ketika 1888 Cilegon perang, ente dan keluarga ente ngumpet di mana? Ketika 1825 perang Jawa, ente dan keluarga ente ada di mana? Ane cari kagak ada. Ketika Banten dan POC 1750 perang, acak-acakan kunciran, hangus rata itu Karawaci. Caringin hancur lebur. Kita ingin mengusir para penjajah di bumi Banten dan DKI Jakarta. Kita perang, leluhur kita mati. Ente sama keluarga ente ada di mana? 1654 perang Cisadane. Dengan gaya Manuk Dadali, tentara Kesultanan Banten mengusir penjajah VOC, merebut Cipondoh, merebut Kunciran, merebut Sudimara, merebut Pinang agar kembali berada di bawah kekuasaan Kesultanan Banten, anak negeri sendiri. Ketika itu ente dan keluarga ente ada di mana? Muncullah Pangeran Diponegoro, muncullah Imam Bonjol, muncullah Kiai Haji Zainal Mustafa dari Tasikmalaya, muncullah Kiai Haji Asnawi dari Caringin. Zaman-zaman itu orang-orang yang mau bicara tentang merdeka resikonya mati, saudara. Maka keberanian itu sebenarnya bisa ditunjukkan dalam keadaan-keadaan seperti itu. Pemberani yang sejati adalah orang-orang yang berani pada masa-masa perang. Ketika itu, ketika Sunan Ampel dengan susah payah menyebarkan agama Islam di Banten, ente dan keluarga ente ada di mana? Ada orang ngajak-ngajak perang, megangin mic, teriak-teriak, siap perang, siap, siap perang, siap. Ya perang sama siapa? Kita kagak ada musuhnya, betul? Perang sama siapa? Perang sama polisi. Sebagian besar mereka nggak paham. Ada rencana jahat untuk menguasai Indonesia. Ya Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani membuat tesis melalui mengadakan penelitian. Beliau meninjau sejarah secara tulisan tangan itu apa namanya? Manuskrip. Manuskrip itu sejarah yang berdasarkan tulisan tangan. Itu dari abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 awal. Apa yang dicari oleh beliau? Yang bernama Ubaidillah, yang melahirkan Alawi, yang kemudian mengembangkan Bani Alawi, turunan Alawi. Ini yang diselidiki oleh beliau, diteliti oleh beliau. Apakah ada yang namanya Ubaidillah sebagai anak dari Ahmad bin Isa? Maka ditelitilah. Abad ke-4 dilihat cuma 3 anak Ahmad bin Isa, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Abad ke-5 diteliti lagi, cuma 3 anak Ahmad bin Isa, Muhammad, Ali, dan Husain. Abad ke-6 diteliti lagi, sampai 7, 8, 9, cuma ada 3 anaknya Ahmad bin Isa yang notabene adalah turunan Nabi, cucu Nabi. Ternyata baru di abad pertengahan 9 baru muncul itu yang namanya putra keempat dari Ahmad bin Isa yang bernama Ubaidillah. Ya persis kan, gitu loh. Saya kan sering mengatakan bahwa tugas penjajah Belanda itu diambil alih oleh kaum Ba'alawi, para habib-habib yang ada di Indonesia khususnya. Gitu. Jadi Anda itu sebagai kaum penjajah spiritual yang ada di Indonesia, merampok agama, dijadikan sebagai kedok untuk menghipnotis umat dan massa. Itu loh Kang Mas. Cara memahaminya itu seperti itu, gitu loh. Wali Indonesia tidak ada keturunan Wali Songo. Kenapa? Sebabnya apa? Karena Belanda tahu bahwa yang banyak melawan Belanda itu yang keturunan Wali Songo, yang api perjuangannya tidak bisa dipadamkan, tidak bisa, tidak nyerah oleh diberi medali oleh Belanda. Nah demikianlah teman-teman beberapa video yang kami ambil, yang kami cuplik kembali sebagai referensi, sebagai hujah kenapa beberapa tokoh Nusantara atau Kiai Nusantara mengatakan kita dijajah dan jangan sampai dijajah secara nggak langsung. Ini menarik ya. Nanti kita akan bahas lebih dalam apa arti penjajah untuk kaum Balawi terhadap Nusantara, terhadap Indonesia. Sadar, Belanda paham bahwa kaum Wali Songo
ya turunan Wali Songo itu sangat pro terhadap pribumi, ya. Nah disinilah mereka licik, cerdik, mengambil Habib-Habib dari Yaman di Indonesia. Untuk apa? Untuk memperkuat penjajahan mereka. Bahkan sangat viral itu salah satu Habib ya, yang salah satunya mengeluarkan fatwa ya, haram hukumnya melawan penjajah Belanda. Bayangkan, Anda sudah tahu tokohnya kan, Habib U inisialnya. Tapi ada makamnya tuh dijarahin tuh. Ya terserah ya, mereka sebagai warga pribumi, sebagai orang yang mendukung Indonesia, atau sebagai orang yang mendukung Balawi. Ya, kita khususnya pada mereka, positive thinking. Oke ya. Nah, sekarang apabila Wali Songo ya diklaim oleh mereka sebagai turunan dari Balawi, ini berarti kan menyesalkan sejarah. Dulu tuh nggak ada namanya Habib Indonesia. Syahid, Syarif itu orang sudah paham, itu turunan Rasulullah ya. Jalurnya ada transmisinya sampai ke sana. Nah, pemirsa, teman-teman sekalian, ketika berpuluh-puluh tahun ya sudah kita dengar namanya Habib sudah mengklaim bahwa sejarah Republik Indonesia adalah turunan dari Balawi, itu sungguh ya menyedihkan buat kita semua. Bayangkan loh, dari Habib yang dipandang keras, dari Habib dipandang radikal, walaupun ada Habib yang halus, yang baik, ya kita nggak ada masalah dengan mereka. Tapi ingat, jangan terlena. Mereka pun punya program jangka panjang. Kenapa? Karena ada organisasinya, Robitoh Alawiyah, kan di situ ya. Sehingga mereka punya program-program. Apa salah satu program itu? Membangun makam-makam palsu yang sudah viral videonya di YouTube, berapa konten-konten yang diupload kan? Kalian bisa melihat di situ. Tujuannya apa? Tujuannya begini teman-teman. Ketika makam itu diganti ya dengan makam leluhur mereka, mereka seakan-akan punya bukti gitu loh. Ini loh bahwa kami punya leluhur. Sehingga mereka punya klaim gitu loh untuk generasi mereka ya, masa lalu hingga masa kini. Nanti semua Habib dong. Lambang negara Habib, bendera merah putih Habib, ya. Yang berjuang mengusir Belanda Habib, Jepang Habib. Ya mohon izin lah rakyat kita yang banyak yang mati dulu. Apa artinya? Kalau Anda klaim, sedangkan Kiai Haji Ma'ruf kemarin ya dalam berdakwah beliau mengatakan bahkan berapi-api ketika ya di beberapa daerah kita perang ya sampai ada yang meninggal syahid. Anda di mana? Antum di mana? Mohon maaf, mohon izin nih. Counter secara akademik. Jangan sampai rakyat pribumi, mohon maaf teman-teman ya, menjadi budak oleh kaum Balawi. Mohon maaf nih. Ini yang saya lihat nih. Cium tangan bagus ya kepada kiai, pada ulama. Tapi ketika Habib, bayangkan loh. Sampai 10-50 kali, sampai dicium kembali, sampai dimuliakan banget. Kenapa? Karena mereka yakin itu ada dari Rasulullah. Zaman dahulu ya, yang benar-benar yakin ya ada zuriahnya ya, Said, Syarif, ya, Gus Abbas, yang benar-benar dari zuriah Rasulullah. Itu kan mohon maaf ya, kalem, tenang, nggak benar-benar ingin menunjukkan. Ini loh saya loh, ketua Rasulullah loh. Ini loh saya loh, silakan hormati saya loh. Kan nggak gitu, mohon maaf ya. Di sini sangat luar biasa loh. Ya. Jadi tinjauan akademik seharusnya tidak sampai terjadi saling adu domba, benar, tidak terjadi saling bermusuhan, benar ya. Bahkan Anda lihatlah secara turun temurun ya, podcastnya Haji Romai Rama itu luar biasa loh. Tersambung, rata, rapi. Tujuannya apa? Sebagai anak bangsa, sebagai umat beragama seiman, bukan menjatuhkan, apalagi menghina. Sebenarnya ya. Nah, kita akan lanjut lagi, saya kasih referensi ya sedikit ya. Bahwa ini udah fix ya, bahwa kemerdekaan Indonesia itu di zaman Soekarno adalah rakyat-rakyat pribumi yang mengusir mereka. Dan mohon maaf ya, bukan kaum Balawi, bukan, mohon maaf ya. Bahkan sejarawan Anwar Gonggong itu sudah mengatakan bahwa ditepis oleh mereka, bahwa video-video yang viral yang katanya kaum Balawi ya, yang ini yang itu segala macam sudah ditepis oleh beliau. Dan itu akurat, kredibel. Kenapa? Oleh tokoh sejarawan yang mumpuni, yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, teman-teman, sedikit saya bacakan, tanggal 23 Agustus 49, 4 tahun sesudah proklamasi kemerdekaan Indonesia, dibukalah konferensi meja bundar yang akan mengukuhkan kemerdekaan itu, ya teman-teman ya, dengan suatu penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia. Nah, di sini nggak ada kalimat Habib, kalimat tokoh-tokoh Habib, generasi Habib, mohon maaf nih, kita seiman, tapi saya nggak menjatuhkan kalian. Tapi saya mencari, ada nggak Habib, gitu loh. Literasinya ada nggak Habib yang berjuang, yang memperjuangkan Indonesia, leluhurnya, ada nggak syahid? Saya mencari. Kalau ada ya alhamdulillah, kalau nggak ada ya jangan marah juga, gitu loh. Ini kan akademis ya, menilai, mempelajari, gitu. Tujuannya apa? Untuk bangsa Indonesia ke depannya, agar tidak historis sejarah, agar sejarah tidak ada yang tereduksi, ya. Paham teman-teman ya? Nah,
di meja konferensi, pemerintah Belanda sebagai tuan rumah dan ketua konferensi berhadapan dengan kunci dan dua delegasi Indonesia, yaitu delegasi Republik Indonesia di bawah Perdana Menteri Hatta, bukan Habib. Ya, demikian saja analisa dari saya atau reaksi dari saya. Semoga Indonesia lebih maju lagi. Semoga sejarah tidak bisa diulang lagi, dan semoga mereka kaum Balawi bisa memberikan fakta dan data atau bahkan tes DNA, ya. Untuk apa? Untuk bisa menjawab dan tidak gaduh lagi untuk jangka panjang untuk umat Islam Indonesia. Nah, kita doakan semoga umat Islam Indonesia bisa bersatu, bisa paham bahwa kita tidak terpecah. Tapi ketika ada satu pihak dari golongan Islam, ya, mengoreksi sesuatu yang memang salah, itu hal yang wajar. Ya, masa iya sih Munkar Nakir dikasih surat, ya, dikasih sama Munkar Nakir kita akan bebas, kan nggak gitu kan? Sebagai sama Muslim kita bisa mengoreksi dan nggak salah itu. Contoh itu bukan terpecah, bukan adu domba, enggak ya, klarifikasi bahkan verifikasi di situ. Ya, teman-teman ya, semoga Indonesia kedepannya bisa menjadi lebih maju, lebih kuat, ya, lebih bersatu dalam segala budaya, segala ras dan segala macam sudut pandang yang berbeda, sehingga Indonesia akan lebih baik di kedepannya. Dan kepada pihak-pihak yang mungkin ingin, ya, dari negara manapun ingin tinggal di Indonesia, saran saya kalian harus melakukan kulturisasi, ya, lakukan asimilasi di tingkat bawah. Agar apa? Agar bisa menyatu dengan pribumi, ya. Sebagai contoh perjuangan dulu Wali Songo, bagaimana ia yang bukan dari Indonesia, ya, yang bukan dari pribumi, tapi bisa menyatu dengan rakyat Indonesia. Itu Wali Songo. Kita belajar baik dari sana. Demikian teman-teman, reaksi dari saya. Semoga kita tidak menjadi budak, ya, dari orang-orang tidak bertanggung jawab. Kita pribumi, kita hasil Indonesia, harus menunjukkan kita punya terah yang luar biasa. Nasionalisme kita boleh, ya, kuat. Agama kita boleh kuat, tapi kita masih juga bersatu dalam sudut pandang agama yang berbeda. Ya, demikian teman-teman ya. Apabila ada kata-kata yang saya kurang berkenan atau kurang referensi atau ada kata-kata yang salah dalam pengucapan segala macam, kami mohon maaf. Dan kepada pihak-pihak yang sekarang mungkin sedang rungkat, ya, sedang pusing karena mengatur nasabnya, semoga bisa, ya, menemukan titik terang, ya, agar masalah nasab cepat selesai dan kita kembali kepada persatuan negara Republik Indonesia. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.